juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kalau misalnya kakak bilang, Laskar Kristus, apa kabarnya hari ini? Adik-adik jawab, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Semangat ya, pakai gerakannya juga bisa. Pasti bisa dong. Laskar Kristus, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Nah sekarang kita mau ngapain? Iya bener banget, kita mau ibadah, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama siapin hati kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan yang baru bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin ibadah kami ini Tuhan. Walaupun kami ibadah di rumah kami Tuhan, tapi Engkau tetap Tuhan melihat Tuhan setiap anak-anak-Mu Bapa yang ibadah pada hari ini Tuhan. Engkau sertai mereka, Engkau jagai mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni juga Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah sekarang kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi dan ikutin gerakan yang ada di video ini. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya,
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong
Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Apapun yang akan disampaikannya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Salam anak-anak. Minggu ini Ibu mau bercerita tentang dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 17 ya. Anak-anak ingat pesan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga? Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Tuhan Yesus diutus untuk mengabarkan Injil keselamatan ya. Tapi sebelum memberi amanat itu, Tuhan Yesus juga pernah berpesan kepada para muridnya ya. Di Matius 10 ayat 16 di Matius 10 ayat 16 ya, kita baca ya sampai 18 ya, kita baca ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah ya. Tuhan Yesus sudah berpesan. Anak-anak berpesan seperti domba di tengah-tengah serigala, berarti mereka selalu harus berhati-hati ya, harus waspada. Anak-anak, ini terjadi kepada Stefanus ya. Stefanus yang sedang mengabarkan Injil kepada orang banyak. Banyak orang-orang yang tidak suka. Stefanus dirajam. Anak-anak pernah dengar ceritanya ya, dilempari pakai batu sampai mati. Demikian juga kepada Yakobus, anak-anak. Yakobus dibunuh dengan pedang ya. Kita baca ya, Yakobus 12. Anak-anak baca sendiri di rumah aja ya. Ibu cerita singkatnya. Dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19 ya. Anak-anak, ternyata Raja Herodes semakin keras menentang para murid ya. Raja Herodes menyuruh membunuh Yakobus dengan pedang ya. Ternyata orang-orang Yahudi nggak ada yang protes. Jadi Raja Herodes juga berniat mau mengeksekusi Petrus ya. Petrus dijebloskan ke dalam penjara. Pada waktu itu hari raya roti tak beragi ya. Sesudah Paskah, orang-orang Yahudi merayakan hari raya roti tak beragi selama 1 minggu ya. Rencananya Petrus akan dieksekusi setelah perayaan Paskah ya. Malamnya sebelum Petrus dieksekusi, para jemaat selalu mendoakan Petrus ya selama Petrus di dalam penjara agar Petrus selamat. Sebelum Petrus dieksekusi, malamnya di kiri kanan dijaga oleh 2 orang prajurit. Tangan Petrus diborgol ya. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan ya. Petrus ditepuk.
mendadak borgolnya juga terlepas. Cepat pakai kasutmu, pakai ikat pinggangmu, ambil jubahmu, kita pergi keluar. Petrus, apa ini mimpi? Tapi ternyata, oh Tuhan, ternyata tidak ya. Petrus selalu mengikuti malaikat itu ya. Pintu gerbang 1 lolos, pintu gerbang 2 lolos, hingga sampai keluar ya. Sampai di luar, gerbangnya terbuat dari besi. Mendadak pintu gerbang juga terbuka sendiri. Petrus terbebas dari tempat penjara. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong aku Tuhan dengan mengutus malaikat-Mu Tuhan, terima kasih. Tiba-tiba malaikat itu juga meninggalkan Petrus ya. Petrus, aku mau pulang kemana ya? Lalu dia teringat kepada Ibu Maria, ibunya Markus ya. Petrus ke rumah Ibu Maria. Sampai di sana terdengar dari dalam para jemaat sedang berdoa ya. Petrus ketuk-ketuk pintu, tok 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 tok. Yang keluar Ibu Rode ya, pegawai rumah tangga itu. Ibu Rode langsung melihat dari balik pintu ya. Ternyata Petrus yang di luar. Bukannya buru-buru dibuka kuncinya, malah Ibu Rode lari ke dalam. Ada Petrus di luar, ada Petrus di luar. Salah seorang jemaat bilang, kamu jangan mengigau. Petrus kan di penjara. Enggak, aku melihatnya Petrus ada di luar. Lalu salah seorang jemaat itu melihat keluar. Ternyata betul Petrus sedang mengetuk-ngetuk pintu. Kunci lalu dibuka ya. Petrus masuk ke dalam. Petrus, kenapa? Kamu kan di penjara. Ya, malaikat Tuhan telah menolong aku. Selama Petrus di dalam penjara kan para jemaat selalu mendoakan Petrus ya, agar Petrus selamat. Kiranya Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong Petrus. Keesokan harinya, para prajurit ribut di dalam penjara. Petrus nggak ada. Akhirnya kabar itu juga sampai kepada Herodes. Herodes langsung diperiksa para prajurit pada nggak bisa menjawabnya, mereka pada nggak tahu. Akhirnya para prajurit dihukum sama Herodes ya. Anak-anak, Petrus selamat dari penjara karena Tuhan menolong Petrus ya, dengan mengutus malaikatnya. Bagaimana dengan Stefanus dan Yakobus yang mati dibunuh? Coba kita lihat ya. Apakah Stefanus dan Yakobus mati sia-sia? Coba kita baca di Matius 5 ayat 10 sampai 12 ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu ya. Stefanus dan Yakobus juga mati sebagai martir ya. Upahnya surga. Anak-anak, ibu berpesan kita juga kalau ada masalah, kita juga minta jangan lupakan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan ya,
Seperti Petrus yang seperti doa jemaat yang dijawab ya dengan membebaskan Petrus. Yakobus dan Stefanus mati. Pokoknya Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita ya. Stefanus dan Yakobus mati, upahnya surga ya. Sekian anak-anak, firman dari Ibu. Salam. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat kami terapkan di kehidupan kami masing-masing. Amin. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, melukismu agung, siapa serangan, pelangi-pelangi, cintaan Tuhan. lagi. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.